Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kepada Bu Hari Agus Devi selaku dosen struktur data untuk kami mempresentasikan hasil studi kasus terkait data jurusan mahasiswa Sekolah Tinggi Teknologi Bandung. Di sini kami beranggotakan 6 orang. Terdapat Kang Esa Kurniawan Putra, Najla Nur Najah, Najra Aulia Dewi, saya sendiri Muhammad Dena, Sasa Kamelia Jahra Agustin, dan Sabila Trihafiani. Di sini kami akan membahas 5 pembahasan terlebih dahulu sebelum ke live codingnya. Yang pertama yaitu stack, yang kedua pop, yang ketiga push, yang keempat is empty, dan yang kelima is full. Untuk stack dipersilakan. Baik, perkenalkan nama saya Salsa Kamelia Zahra Agustina. Saya akan menjelaskan tentang apa itu stack. Stack adalah salah satu struktur data yang digunakan untuk menyimpan sekumpulan objek ataupun variabel. Karakteristik stack sendiri bersifat LIFO atau last in first out, yang artinya data yang terakhir masuk merupakan data yang akan keluar terlebih dahulu. Lalu selanjutnya pop dipersilakan. Baik, saya Sabila Triaviani akan menjelaskan apa itu POP. POP yaitu operasi POP pada stack adalah operasi yang berfokus pada penghapusan elemen, dikarenakan dalam stack programmer hanya memiliki akses pada bagian atas, hanya ada satu elemen yang dapat dihapus. Sekian, terima kasih. Lalu selanjutnya itu push dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu push. Push adalah kebalikan dari pop. Operasi push justru lebih berfokus pada memasukkan elemen ke dalam stack atau tumpukan. Seperti hal sistem LIFO. Programmer atau pengguna hanya dapat memasukkan elemen baru di bagian atas tumpukan. Sekian dari saya, terima kasih. Lalu selanjutnya yaitu apa itu is full dipersilakan. Baik, selanjutnya yaitu is full. Operasi stack yang satu ini adalah untuk mengetahui apakah tumpukan sudah penuh atau belum. Sekian, terima kasih. Lalu yang terakhir yaitu is empty. Apa itu is empty dipersilakan. Is empty yaitu adalah kebalikan dari is full. Is empty merupakan operasi yang digunakan untuk memeriksa apakah tumpukan kosong atau tidak. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan semua atas penjelasan awalnya. Selanjutnya yaitu live coding. Live coding akan dilakukan oleh saya sendiri yaitu Muhammad Dena. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait live codingnya. Kami di sini menggunakan bahasa pemrograman Java dengan framework atau IDE yaitu NetBeans. Di sini kami sudah melakukan uji coba terlebih dahulu dan codingannya pun sudah selesai. Di sini saya akan menjelaskan secara jelas terkait codingan stack ini. Di sini kita membuat kelas jurusan terlebih dahulu, yang dimana terdapat 3 variabel. Ada nama, angkatan, dan jurusan. Setiap variabel mempunyai tipe data masing-masing. Untuk nama yaitu string, angkatan yaitu integer, dan jurusan string juga. Lalu di sini kami membuat sebuah function jurusan kosong untuk menjelaskan, untuk menyimpan sebuah data, yang dimana data yang akan nanti kita masukkan itu akan masuk ke jurusan ini. Lalu kita buat kelas stack atau metode stack. Kelas stack. Di sini dengan tipe data top, dengan tipe data integer, variabelnya top, yang dimana jurusan tadi, kelas tadi, metode tadi, itu menyimpan sebuah variabel data dengan banyaknya data jurusan yaitu 4. Jadi di sini kita hanya bisa menyimpan 4 data, tidak bisa lebih. Seperti itu. Lalu kita buat function stack pengulangan, yang dimana data i yaitu awalnya data 0, tidak ada data. Lalu data i hanya bisa
kurang dari 4 data saja. Yang dimana data I yaitu akan bertambah sampai dengan 4. Tidak bisa lebih. Untuk data variabel tadi, kita awali dengan I, yaitu data kosong terlebih dahulu. Masuk ke function jurusan. Seperti itu. Lalu kita buat function method dengan get empty, dan di sini kita is empty, yang dimana seperti yang telah dijelaskan oleh rekan-rekan saya, is empty yaitu data kosong. Dengan sebuah data top, di sini kita membuat data variabel top terlebih dahulu, yang dimana ketika akan menghapus data, yaitu menghapus secara bertahap, yaitu secara satu-satu terlebih dahulu. Seperti ini untuk SMPT. Lalu untuk isFull yaitu data penuh, yang dimana ketika datanya tertinggi, yaitu sama dengan atau N, saling berhubungan dengan banyaknya data. Nah, setelah itu kita buat function push terlebih dahulu untuk memasukkan data, yang dimana datanya itu ada data nama, data angkatan, dan data jurusan. Jika datanya yaitu sudah melebihi 4, maka akan menampilkan sebuah pesan, yaitu data stuck penuh. Jika tidak penuh, maka data awalnya itu data 0 akan ditambah sampai datanya penuh. Seperti itu. Lalu di sini pop yaitu data penghapusan atau pengurangan, yang dimana berkurangnya itu kita dari atas terlebih dahulu, yaitu berkurang secara tahap. Setelah itu kita mencetak ada apa saja dari data-data di atas tersebut, yaitu elemen keberapakah stuck tadi, lalu namanya, angkatannya, dan jurusannya. Jika semua proses di atas sudah dilakukan, namun sistem mengecek, yaitu data stuck-nya kosong, maka akan menampilkan data stuck kosong. Setelah di kelas pertama sudah beres, maka kita yaitu kelas utamanya, yang dimana kelas utama di sini kita memasukkan datanya, yaitu data apa saja. Sebagai contoh, kita di sini akan melakukan push data, 4 push data. Yang pertama yaitu data dengan atas nama Dena, angkatan 2018, dan jurusan Teknik Informatika. Data yang keduanya yaitu Deni, angkatan 2019, jurusan Teknik Informatika, dan sebelumnya Teknik Industri. Lalu yang ketiga yaitu Deno 2020 dengan jurusan DKV, dan Denu angkatan 2021 jurusan Bisnis Digital. Kita di sini melakukan 4 push data. Lalu untuk contohnya seperti berikut untuk hasilnya. Seperti berikut untuk hasilnya. Di sini kita ada elemen keempat, yaitu Denu dengan angkatan 2021 Bisnis Digital. Ya, ini data keempatnya yaitu data top, yaitu data tertinggi. Lalu data ketiganya Deno, data keduanya Deni, dan data kesatunya Dena. Seperti berikut. Nah, lalu di sini kita akan mencoba melakukan pop, yaitu penghapusan data. Kita di sini menghapus satu data saja. Maka hasilnya itu sebagai berikut. Yang dimana data keempat yaitu terhapus. Data keempat yaitu Denu, yaitu kehapus. Jadi hanya ada 3 data saja. Lalu kita di sini akan mencoba pop sekali lagi. Itu dengan 2 push pop data. Maka data 3 dan data 4 akan terhapus, yaitu tersisa 1 data saja. Jika kita ingin menghapus 4 data, maka kita harus melakukan 4 kali pop.
maka akan menampilkan yaitu data stuck kosong. Seperti berikut. Jika kita ingin menambah data, maka data akan menampilkan pesan yaitu stuck penuh. Sebagai contoh berikut. Maka data akan menampilkan yaitu data stuck penuh. Berikut penjelasan live coding dari kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahannya, mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.